Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini peserta kita di link Zoom sudah mencapai 1.000 orang. Dan pada undangan juga kami sertakan link YouTube untuk Bapak Ibu yang belum bisa bergabung di link Zoom. Baik, saya sapa dulu yang terhormat Bapak Dr. Benny Bandanajaya STMT, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi, Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset serta Teknologi. Yang terhormat Bapak Dr. Ing Ahmad Taqwa, MT, Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia. Bapak Dr. Randes L. Manik Mustiko Hendro, MSI, dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek, yang hari ini diwakili oleh Bapak Mursid Rias Manto, Bapak Ibu Direktur Politeknik Negeri di seluruh Indonesia, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru bimbingan konseling di seluruh Indonesia. Yang ada di 44 politeknik negeri beserta yang ada di level universitas. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selayang pandang tentang penerimaan mahasiswa baru, bahwa bagian tugas besar kita bersama sesuai dengan rencana jangka menengah tahun 2020-2024 ya, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Ini tujuannya adalah untuk peningkatan produktivitas dan daya saing. Ada 5 visi yang dicanangkan di sana. Dan visi kedua itu menjadi fokus kita adalah pembangunan sumber daya manusia. Dan ini hari ini adalah sebuah tonggak yang kita canangkan bersama di tahun 2022 untuk memenuhi visi kita bersama yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita menyiapkan generasi-generasi yang akan berada di lapangan, yang akan secara langsung melakukan pengembangan, melakukan pelaksanaan pembangunan di bangsa ini maupun di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, bahwa Politeknik Negeri merupakan salah satu dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Ada 6 bentuk perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, kemudian ada politeknik, akademi, dan yang paling bungsu adalah akademi komunitas. Di mana politeknik merupakan leading sektor di dalam membentuk generasi vokasi atau generasi yang menyiapkan lulusannya terjun langsung di lapangan. Merupakan lulusan yang kita siapkan dengan keahliannya. Jadi mutu kita juga memang politeknik harus menjadi ahlinya, yang didukung tentunya oleh kemampuan teoriti yang mumpuni. Ya. Nah, oleh sebab itu saat ini Politeknik Negeri yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini ada berjumlah 44. Dari 44 politeknik ini menjadi bagian dari upaya bangsa ini menjaga kedaulatan bangsa. Total 44 ini berada tersebar mulai dari Aceh. Ini ada Politeknik Negeri Lok Sumawe sampai ke ujung timur
Ini ada Politeknik Negeri Fakfak. Adalah mata rantai satu kesatuan yang kita persiapkan untuk tidak hanya menjadi ujung tombak di dalam pembangunan, tetapi juga menjadi bagian daripada menjaga kedaulatan bangsa. Kedaulatan di dalam kita membangun dan mengembangkan bangsa ini. Pendidikan politeknik yang tersebar 44, kalau kita melihat ini semua, ini menampung sampai saat ini mendidik sejumlah 161.960 mahasiswa. Dari angka tersebut, ya, setiap tahun dan tahun ini kita menerima kuota untuk mahasiswa baru sejumlah 51.393 orang. 51.393 orang ini yang nantinya akan tersebar mulai dari ujung utara sampai dengan ke ujung timur Indonesia. Seperti kita ketahui, sebagai satu kesatuan di dalam membangun bangsa, menjaga kedaulatan bangsa, Politeknik sebagai garda terdepan di dalam dunia terapan di lapangan. Ada mulai dari ujung utara, kita memiliki wilayah industri di Lok Sumawi, ditangani Politeknik Negeri Lok Sumawi di Aceh. Kita kenal ada kawasan industri Ladong. Kemudian sampai ke ujung timur kita tahu ada pembangunan dan kawasan industri Teluk Bintuni. Nah, ini semua yang di dalam setiap tahunnya ada 35.353 lulusan politeknik yang secara langsung terjun untuk memenuhi kebutuhan, baik itu mereka secara berwirausaha maupun memenuhi lapangan pekerjaan. Ini dalam skup lingkup nasional, termasuk di dalamnya tentunya 35.000 ini mereka yang juga mengisi porsi kebutuhan internasional. Secara angka, bahwa penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2022 ini ada sejumlah 51.393 calon mahasiswa baru yang akan kita terima. Dari angka ini, sesuai dengan amanat bahwa perguruan tinggi harus memenuhi kuota sebanyak 30% minimal, itu melalui jalur seleksi prestasi, yaitu yang kita lakukan saat ini melalui SNMPN. Kemudian 30% minimum juga ini melalui seleksi jalur ujian atau tes, yang kalau di tingkat diploma 3 nanti kita akan launching juga SBMPN, seleksi bersama masuk politeknik untuk level diploma 3, dan juga nanti ada untuk seleksi tingkat sarjana bersama LTMPT melalui SBMPTN. Ini 30% minimum juga. Kemudian nanti dilanjut pada jalur yang ketiga, masih bisa setiap politeknik mengisi kuota bila belum terpenuhi. Maksimum ini ada 20% untuk melalui jalur perguruan tinggi secara mandiri. Sehingga untuk SNMPN ini sendiri, kita akan menerima sebanyak 8.223 calon mahasiswa yang akan mengisi sebanyak 410 program studi, ya, yang tersebar di 44 politeknik negeri. Nah, ini perkembangannya sebagai informasi Pak Beni. Ini pada saat ini dari diploma 3 ini juga ada yang melakukan perubahan, ya,
berubah mempersiapkan diri dari pengisian diploma 3 menuju diploma 4. Nah, maka nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk disampaikan kepada calon mahasiswa baru ini, yaitu lulusan dari Bapak Ibu, bahwa ketika mereka ada memilih prodi harus hati-hati jeli melihat bila mereka mendaftar di diploma 3 ini, apakah prodinya ini sedang melakukan migrasi juga dari diploma 3 menjadi diploma 4. Untuk itu mereka harus mengikuti, bila ingin mengikuti prodi tersebut, mengikuti regulasi ketika diploma 4-nya telah disetujui, mereka harus bersedia juga berpindah menjadi sarjana terapan atau diploma 4 tersebut. Ya. Kemudian angka ini semua ada sejumlah 376 program studi di bidang teknik. Dan ini terus dinamika berkembang ya. Kita sebagai pemenuhan daripada amanat Bapak Presiden untuk mengisi tidak hanya bidang-bidang dengan spektrum yang lebar, tetapi juga semakin mempertajam kebutuhan itu, penjurusan program studi ini lebih spesifik. Dan ada 307 program studi yang non-engineering. Itu sebagai angka yang kita gunakan. Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah pada slide berikut, ini kami memperlihatkan penerimaan mahasiswa melalui jalur baik itu prestasi undangan maupun melalui jalur seleksi tes pada tahun sebelumnya. Suaranya kurang terdengar ya. Siap. Baik, Bu Nunung. Jadi dari data yang ada, peminatan tahun ke tahun ini meningkat ya. Hanya berbeda ketika 2019 ke 2020 ya. Ini mungkin impact daripada corona juga pada waktu itu. Kita ingat corona ini di awal 2020 yang menyebabkan kita harus melakukan termasuk antisipasi permasalahan yang ada, sehingga kita melakukan beberapa penggunaan teknologi dipercepat semuanya. Penggunaan pembelajaran secara online, ya, kemudian semua sampai dengan virtual reality. Ini kami upayakan di dalam penguatan di vokasi. Dari angka yang ada untuk jalur penerimaan melalui seleksi prestasi ini atau SNMPN, atau kalau dulu disebutnya PMDKPN. Tahun 2018 itu ada sejumlah 109.625 peserta Pak Beni. Kemudian meningkat di tahun 2019 naik menjadi 128.732 orang. Hanya 2020 ini turun 2.000 peserta saja menjadi 126.000. Nah, ini angka-angka yang memang mereka fokus untuk mengikuti pendidikan tinggi, melanjutkan di politeknik saja ya. Karena pendidikan vokasi ini tidak hanya ada di politeknik negeri saja, tetapi juga ada di perguruan tinggi vokasi swasta yang membantu negara di dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, termasuk juga yang ada di perguruan tinggi negeri di universitas ya. Jadi angka ini hanya angka yang di politeknik saja. Kemudian dari angka ini sebarannya per provinsi, ini masih memang sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di provinsi. Angka terbanyak masih ada di Jawa Timur sebanyak 27.358. Kemudian menyusul Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat, DKI Jakarta dan seterusnya. Nah, angka inilah harapan kita menjadi proyeksi-proyeksi yang perlu untuk kita bersama-sama jaga untuk mempertajam, tidak hanya dari sisi proses penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga dari sisi kita di dalam melakukan seleksi input dan memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat di dalam masuk ke perguruan tinggi.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada mungkin slide yang terlihat, ini yang kadang-kadang menarik justru bagi generasi milenial sekarang. Ternyata dari sebanyak 683 program studi yang ada di perguruan tinggi vokasi, khususnya di Politeknik, ada sejumlah program studi yang memang menjadi peminatan tertinggi. Kalau untuk diploma 3, kita melihat itu ada program studi administrasi bisnis yang tertinggi. Kemudian menyusul ada akuntansi, kemudian manajemen informatika, sedangkan STEM itu mulai dari, kalau kita melihat ada teknik informatika, listrik, mesin, dan sipil. Ya. Ini yang diploma 3. Kalau untuk tingkat sarjana terapan, sekaligus itu kita sampaikan juga di sini, justru yang tertinggi adalah bidang akuntansi dan menyusul informatika. Nah, ini mungkin yang menjadi data-data paling tidak pertimbangan di dalam para mahasiswa, saya ulangi, calon mahasiswa, untuk dapat memilih kesempatan yang lebih baik untuk mereka masuk ke perguruan tinggi. Yang mana kebutuhan di dunia kerja atau dunia usaha, dunia industri, tetap menjadi bagian sektor yang menentukan di dalam kita menyediakan kuota ini, porsi ini. Ya. Yang mana pada dunia kerja tidak hanya membutuhkan di tingkat engineering saja, mereka membutuhkan juga middle level, ya, middle level management melalui diploma 3, diploma 2, dan juga tentu di tingkat operator, ya, termasuk di dalamnya senior operator bisa kita bentuk dari diploma 1 dan diploma 2. Bapak Ibu sekalian, Bapak Direktur, Pak Beni, sebelum menutup sambutan saya ini, perlu saya sampaikan bahwa tahun ini kita baru hanya meliputi 44 politeknik saja yang berada di bawah kementerian kita. Tahun depan sudah kita siapkan, insya Allah akan gabung di dalamnya juga dari akademi komunitas. Ya. Dari akademi komunitas sebanyak 5 perguruan tinggi ini sudah siap bergabung. Jadi tahun depan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini tidak hanyalah di SNMPN ini untuk program studi diploma 3 saja, tahun depan juga kita akan menampung untuk diploma 2 juga, ya. Sehingga para lulusan dari sekolah menengah ini bisa memilih apakah mereka siap menuju diploma 2 untuk memenuhi kebutuhan level operator utama atau level menengah, ya, untuk diploma 3, atau mungkin nanti melalui jalur sarjana terapan, agar mereka secara dini dapat mengetahui arah bagaimana mereka mengembangkan diri. Secara umum itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, dan kepada Bapak Direktur Direktorat Pendidikan Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Pak Beni, pada saatnya mohon nanti acara launching ini secara virtual untuk dapat dibuka untuk kita bersama-sama melakukan perjalanan awal untuk tahun 2022 menuju Indonesia Emas tahun 2045. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus kita perkuat generasi kita melalui pendidikan tinggi vokasi. Tentunya vokasi yang kuat ini akan menguatkan Indonesia. Pendidikan generasi ditentukan oleh bagaimana kita semua melangkah pada hari ini. Maka untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran, yang mohon maaf tentunya bila kuota untuk di link Zoom ini sangat terbatas. Insya Allah semua bisa hadir
di rekaman YouTube ataupun nanti menyusul melihat di rekaman juga nanti beberapa pertanyaan yang mungkin di sana sini perlu disampaikan. Dan juga sebagai informasi kita juga membuka kanal Telegram ya untuk chat bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk mendapatkan informasi. Kami dari 44 Politeknik Negeri se-Indonesia ini secara bersama-sama welcome menerima Bapak Ibu semua untuk dapat mendaftarkan para lulusannya untuk masuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon aplausnya. Bapak Ibu semuanya, acara akan kita lanjutkan dengan sambutan sekaligus peluncuran Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri SNMPN tahun 2022 oleh Bapak Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi yang terhormat Bapak Dr. Benny Bandana Jaya STMT. Kami persilahkan Bapak. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, Bapak Ahmad Taqwa, para Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, para Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri se-Indonesia, Kepala Dinas Provinsi se-Indonesia, Kepala Sekolah SMA, SMK, MA, dan MAK, Guru Bimbingan dan Penyuluhan ya atau BP, SMA, SMK, dan MA, serta MAK, dan tentunya siswa-siswa SMA, SMK, dan MA, atau MAK yang hadir, menonton atau menyaksikan atau mengikuti kegiatan peluncuran launching ya dan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru mandiri bersama melalui jalur SNMPN di Politeknik Negeri di Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya pada hari ini ya di tahun yang baru kita sudah bergerak bersama untuk memulai hari pertama ya di hari Senin ini dengan sebuah kerja yang luar biasa. Tentunya harapan yang besar tertanam ya dari siswa-siswa SMA, SMK, MA, MAK yang akan lulus ya pada tahun 2022. Ya, apakah nanti dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau memang berkarir pada bidang yang lain. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia itu sudah cukup lengkap, memberi gambaran tentang Politeknik Negeri di Indonesia. Ke depan akan juga bergabung akademi komunitas dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, ya. Tentunya ini merupakan sebuah langkah maju karena kita ingin mengembangkan ya perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepada para kepala sekolah, nah ini kita perlu sampaikan bahwa di kementerian seperti yang kita ketahui sudah ada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Di bawahnya ada direktorat yang mengelola bidang pendidikan tinggi vokasi, termasuk politeknik dan juga akademi komunitas. Tidak hanya yang negeri sebetulnya, tapi juga swasta. Bahkan juga perguruan tinggi akademik yang menyelenggarakan pendidikan vokasi juga merupakan bagian ya dari pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadi kalau diukur pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi vokasi itu sudah cukup luas berkembang ya di berbagai sektor, dan ini yang akan kita kembangkan lebih jauh untuk mengejar ya ketertinggalan. Kalau memang ada hal-hal yang mesti kita kejar, itu adalah tanggung jawab kita bersama.
Nah, proses penerimaan mahasiswa baru ini merupakan salah satu ya proses yang sangat penting ya. Jadi kalau kita lihat di proses ya sampai seseorang siswa itu lulus, itu ada proses input. Nah, proses input ini benar-benar sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap outputnya. Input misalnya ada satu siswa yang masuk tanpa sebuah passion, minat, itu tentunya dia ketika diproses terkendala. Sekolahnya enggak bersemangat, kemudian kuliahnya asal-asalan, dan akhirnya mungkin berhenti di tengah jalan. Banyak cerita yang kita terima bahwa ketika kita memilih sebuah jurusan, ketika kita memilih sebuah prodi, itu baiknya memang perlu satu bimbingan ya dari ya tentunya dari para guru dan juga mungkin dari politeknik ya atau alumni-alumni yang memahami tentang proses atau output yang akan dihasilkan saat mereka lulus ya. Nah, ini yang perlu disampaikan. Jangan sampai salah memilih ketika nanti menetapkan prodi mana yang akan diambil. Kalau tidak nanti dari sisi proses mau sebaik apapun proses, kalau inputnya memang tidak baik ya outputnya kurang maksimal. Ya jadi lulusan SMA, SMK, MA atau perguruan tinggi lain, terus ada juga karyawan industri, masyarakat umum, ini akan masuk ke dalam satu proses pendidikan politeknik atau vokasi yang kemudian kita harapkan menjadi output ya seorang lulusan yang memiliki yang cukup bagus baik hard skill atau soft skill. Itulah makanya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini kemudian ya dibuat berbagai program dari mulai pengembangan kurikulum ya melengkapi sarana prasarana, pengembangan metode ya termasuk pengembangan sumber daya manusia ya dari dosen, teknik agar menghasilkan output yang luar biasa. Nah, output ini tentunya juga kita akan link and match-kan dengan dunia kerja, dunia industri, dan apa yang memang menjadi proses dalam input ini juga menjadi sebuah masukan buat siapa? Buat perguruan tingginya. Ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan calon-calon mahasiswa atau siswa-siswa lulusan SMA, SMK, MA, MAK yang cocok dengan karakter serta proses yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Jadi prodi-prodi favorit seperti yang disampaikan oleh Pak Takwa tadi itu merupakan satu pilihan ya yang bisa saja sangat banyak yang memilih, sehingga nanti sebaiknya memang ya para siswa itu diarahkan untuk memilih pilihan-pilihan yang tepat. Ya, jadi jangan sampai ada istilah yang penting kuliah. Nah, kalau udah yang penting kuliah nanti kuliahnya belum tentu benar gitu. Nah, itulah yang kita inginkan agar nanti seluruh lulusan ya siswa-siswa lulusan itu masuk ke perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan passionnya. Nanti di pendidikan tinggi vokasi ini kita arahkan untuk peningkatan soft skill-nya. Berbagai metode pembelajaran itu dikembangkan untuk meningkatkan karakter, meningkatkan soft skill mahasiswa sehingga nanti tidak hanya ahli ya di bidang teknologinya, tapi juga memiliki soft skill yang baik. Ya demikian berbagai program, tentunya kita berharap melalui jalur penelusuran minat bakat ya yang dulu kita sebut PMDK itu, di mana kita memilih ya calon-calon siswa yang benar-benar punya minat, punya passion, dan punya nilai yang cukup baik untuk diterima langsung tanpa tes ya melalui jalur SNMPN. Nah, ini kita berharap memang kedua-duanya mendapatkan jodoh ya antara yang memilih dengan yang mengajukan. Dengan demikian maka proses pendidikan akan berjalan dengan lebih baik. Nah, ini sistemnya tentunya perlu kita evaluasi ya apabila memang saat ini sudah dijalankan, tahun lalu sudah dijalankan dengan berbagai hasil, kemudian pada prosesnya itu tentunya perlu dievaluasi agar lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru tentunya perlu diketahui juga ya oleh Bapak dan Ibu serta adik-adik lulusan SMA, SMK, MA dan MAK bahwa ada jalur SNMPN, ada jalur SBMPN nanti ya. Dan di nasional juga ada jalur lain yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Nah, ini apa nanti tentunya oleh narasumber yang akan memberikan informasi lebih lanjut bahwa jalur-jalur itu merupakan pilihan yang bisa diambil oleh siswa-siswa agar nanti bisa masuk perguruan tinggi dengan berbagai jalurnya ya. Jadi yang sekarang ini adalah jalur ya seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Ini tentunya perlu dicermati bahwa yang tersedia di jalur ini adalah yang Diploma 3. Nah, untuk yang Diploma 4 ada jalur yang namanya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kalau tadi kan masuk Politeknik Negeri, SNMPN, nanti ada SNMPTN. Saya kira itu juga perlu ya diketahui oleh adik-adik sebagai alternatif yang bisa dipilih. Ya, karena kuota itu terbatas. Ya, manakala kuotanya mungkin ya tidak berkesempatan ikuti satu jalur, bisa ikuti jalur yang lain. Di luar dua jalur yang secara nasional diselenggarakan, ada jalur mandiri ya. Ada jalur mandiri, itu juga nanti akan diumumkan oleh masing-masing politeknik. Itu terbuka untuk Diploma 4 dan Diploma 3 tentunya, tapi kuotanya lebih sedikit lagi. Nah, jadi semakin besar kuotanya tentunya berada di jalur SBMPN dan SNMPN serta SBMPTN serta SNMPTN. Nah, inilah yang perlu diketahui juga ya oleh Bapak dan Ibu serta adik-adik siswa lulusan sekolah menengah atas yang akan lulus di tahun 2022. Sehingga besar harapan kita bahwa seluruh ya, siswa-siswa yang punya semangat untuk bisa berkuliah itu dapat masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, sehingga nanti bisa selesai dengan baik dan menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten dan cukup baik, sehingga nanti tentunya dapat mendukung pembangunan di Indonesia sesuai dengan arahan dari Presiden bahwa kita ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten dapat terserap di industri. Nah, ini melalui pendidikan vokasi lah, nah, cita-cita itu dapat terpenuhi. Kita terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, dalam hal ini juga pendidikan tinggi vokasi, yang mudah-mudahan semua proses yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya tadi disampaikan untuk membuka acara. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka launching dan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru mandiri bersama melalui jalur undangan prestasi ya, atau SNMPN tahun 2022 dengan ini saya buka. Semoga lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni sudah berkenan membuka dan melaunching jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri SNMPN tahun 2022. Bapak Ibu semuanya, hari ini akan kita saksikan pula video singkat yang berisi tentang SNMPN 2022. Untuk teman-teman dari teknis bisa dibantu? Dalam video ini akan dijelaskan beberapa fitur pada website SNMPN.
Di bagian halaman utama atas, terdapat menu beranda sebagai halaman utama website. Di bawahnya, terdapat informasi timeline yang menjelaskan tanggal-tanggal penting selama SNMPN 2022. Mulai dari pengisian data, pengiriman berkas, hingga pengumuman. Laman ini juga menyematkan video tutorial yang berisi tata cara penggunaan website. Selanjutnya, yakni menu unduhan. Pada menu ini, beberapa berkas panduan SNMPN yang dapat Anda unduh seperti tentang SNMPN, poster SNMPN, alur pendaftaran, panduan siswa, serta panduan sekolah. Kemudian, menu daftar politeknik yang berisi nama-nama politeknik di seluruh Indonesia beserta jumlah program studi dan informasi kontak politeknik masing-masing yang dapat dihubungi. Jika Anda menekan salah satu nama politeknik, maka akan ditampilkan data mengenai program studi politeknik tersebut beserta persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu, Anda dapat mensortir politeknik berdasarkan dengan kategori sekolah dan jurusan siswa. Lalu menu kontak yang memuat informasi seputar alamat web, nomor telepon, beserta email dari masing-masing politeknik di seluruh Indonesia. Ketika hendak melakukan pendaftaran, Anda dapat mengaksesnya dengan menekan tombol masuk atau daftar yang terletak pada sisi pojok kanan atas untuk mengantarkan siswa masuk ke panel sekolah ataupun siswa. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menggunakan fitur bantuan yang terdapat pada sisi kanan bawah tampilan website. Ada pula beberapa template dari pertanyaan yang paling sering diajukan. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan secara manual dengan menekan tombol ajukan pertanyaan. Kemudian, Anda akan memperoleh nomor tiket yang dapat digunakan untuk mengecek jawaban dari pertanyaan yang telah Anda ajukan. Selain itu, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui helpdesk resmi bantuan SNMPN 2022 di httpt://snmpnbot sesuai dengan jam operasional, yakni hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita aplaus untuk kita semuanya yang sudah hadir di sini. Video tadi menandai acara ini SNMPN tahun 2022 secara resmi dibuka oleh Bapak Dr. Benny Bandanajaya STMT. Bapak Ibu semuanya, untuk informasi lebih lanjut, nanti Bapak Ibu akan kami persilahkan untuk mengunjungi website kami di snmpn.politeknik.or.id dan Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya untuk bantuan melalui helpdesk di menu bantuan.snmpn.politeknik.or.id serta bantuan melalui link Telegram. Baik, Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama pula, kita akan mengundang narasumber dari Pusdatin yang akan menjelaskan tentang validitas data PDSS SNMPN tahun 2022. Saya undang Bapak Mursid Triasmanto, analis statistik dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek, yang hadir mewakili Bapak Manik Mustiko Hendro. Pak Mursid? Iya, Bu. Iya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, Bapak Dr. Ing Ahmad Taqwa MT, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek, Bapak Dr. Benny Bandanajaya STMT,
kemudian Bapak Ibu tim penyelenggara yang saya hormati, serta hadirin peserta undangan perwakilan dari Satuan Pendidikan, sekalian yang saya hormati, yang turut serta berpartisipasi dalam ruang virtual pada pagi hari ini. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf tentunya dari pimpinan kami di Pusdatin, terutama dari Bapak Elmanik Mustiko Hendro yang seyogyanya hadir sebagai pembicara pada pagi hari ini, ternyata namun dikarenakan ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir dan meminta saya untuk menggantikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan waktu yang telah disediakan bagi kami dalam acara yang diselenggarakan oleh Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia dengan judul dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur undangan dengan judul Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri 2022 atau SNMPN 2022. Langsung saja dari pengantar di awal kita sudah bersama simak terkait informasi awal tentang tujuan program seleksi, kemudian jalur penerimaan dan peresmian secara formal program SNMPN 2022. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pemaparan terkait verifikasi dan validasi data peserta didik untuk SNMPN 2022. Semoga sudah bisa terlihat ya. Sudah ya, baik, terima kasih. Ya, dalam SNMPN 2022 ini, Pusdatin turut serta berpartisipasi untuk mendukung penyediaan data awal bagi program SNMPN 2022 ini, gitu ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan sajikan bagaimana apa saja data yang kami siapkan dan bagaimana kita mendapatkan data yang valid gitu ya untuk program ini, karena mau bagaimanapun saat ini sesuai dengan Perpres 1 data, maka sebagai wali data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusdatin memiliki tanggung jawab untuk menyediakan basis data untuk semua program di kementerian gitu ya, termasuk untuk SNMPN ini. Jadi ini adalah daftar sajian yang pada pagi hari ini akan saya coba sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan konsep tata kelola data yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan, bahwa tidak ada lagi sumber data selain Dapodik di Kementerian Pendidikan. Jadi untuk semua kebutuhan program itu bersumber dari satuan pendidikan yang dijaring melalui data pokok pendidikan, yang pada awalnya itu tidak lain adalah untuk memotret kondisi pendidikan di Indonesia ini. Namun seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan tuntutan gitu ya, Dapodik ini bertransformasi menjadi data induk pendidikan yang mana itu digunakan untuk semua program pendidikan. Nah, Dapodik ini tentunya diperkuat dengan referensi yang terintegrasi, karena syarat suatu data itu bisa terintegrasi adalah memiliki referensi yang sama. Nah, oleh karena itu dibutuhkan satu referensi sebagai dasar integrasi data. Nah, kaitannya dengan program SNMPN 2022 ini, tentunya kita akan banyak berbicara tentang NPSN. Kita akan berbicara tentang NISN, yang mana itu adalah salah satu referensi bagi entitas data pendidikan yang nanti akan digunakan dalam program ini. Nah, ini adalah konfigurasi tata kelola big data pendidikan yang dibangun di Pusdatin, di Kementerian Pendidikan. Ada 6 blok besar terkait dengan tata kelola datanya, mulai dari entry data,
entry data ini untuk jenjang PAUD-Dasmen, dari mulai jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan dasar dan menengah, itu menggunakan Dapodik. Sedangkan untuk level pendidikan tinggi itu menggunakan PDDikti, serta ada lagi satu pendataan di Kementerian Agama, gitu ya, yaitu menggunakan EMIS. Nah, ini adalah pendataan pendidikan yang hingga saat ini masih berjalan untuk proses entry data, di mana satuan pendidikan itu adalah sumbernya. Ya, jadi tidak ada sumber data itu di tingkat lain selain satuan pendidikan. Di dinas pendidikan itu tidak ada proses input data. Di tingkat pusat pun sama, tidak ada koreksi atau penambahan pengurangan data. Semua perekaman data itu dilakukan dari pendataan di level 1 ini, di entry data. Ya, nah ini dilakukan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, ini adalah yang dibangun oleh Pusdatin. Proses nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi proses 1, 2, dan 3 ini adalah untuk menghasilkan satu data induk kependidikan, yang mana ada 4 entitas besar yang dikelola, mulai dari data induk satuan pendidikan, yang nanti akan kita banyak berbicara tentang NPSN, nomor pokok sekolah nasional, kemudian data induk peserta didik. Nah, ini referensinya adalah NISN, nomor induk siswa nasional. Ya, kemudian ada juga data induk PTK, pendidik dan tenaga pendidikan, dan juga data induk yayasan pendidikan. Nah, ini adalah yang sedang kami bangun, yaitu data induk pendidikan. Nah, selanjutnya data induk ini yang nantinya ini akan digunakan, diintegrasikan untuk semua program-program yang ada di kementerian ataupun di luar kementerian, ya, baik untuk eksternal ataupun internal, termasuk untuk SMPN 2022 yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri, gitu ya. Nah, kita pada pagi hari ini akan menyoroti pada poin nomor 3, yaitu proses verifikasi dan validasi data. Karena apa? Karena yang kita tahu bersama bahwa data dari satuan pendidikan ini masih membutuhkan verifikasi dan validasi, ya. Isu-isu terkait kelengkapan data, gitu ya, akurasi data, kelogisan data itu masih banyak ditemukan. Ya, karena kita harus pahami juga bahwa SDM di tingkat satuan pendidikan itu belum semuanya rata baik, gitu ya. Ada operator baru, gitu ya. Nah, itu berimplikasi pada kondisi data yang belum 100% baik dari sisi kualitasnya. Namun dari sisi kuantitas, semakin hari Dapodik atau pendataan pendidikan ini jumlahnya semakin baik. Gitu ya, hanya saja masalah isu tentang kualitas itu masih banyak kita temukan. Oleh karena itu, dibutuhkan proses tahapan nomor 3 ini, yaitu verifikasi dan validasi data untuk mendapatkan data induk pendidikan yang valid. Nah, ini adalah alur tahapan pengelolaan data, gitu ya, yang sederhana di Kementerian Pendidikan, bahwa sumber data, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, itu adalah satuan pendidikan. Ya, tidak ada sumber data lain di kementerian ini selain yang bersumber dari satuan pendidikan. Nah, data-data tersebut yang berasal dari satuan pendidikan itu dikumpulkan itu melalui pendataan yang dikelola oleh rekan-rekan di Sekretariat Jenderal, Setditjen PAUD-Dasmen, kemudian Setditjen Dikti juga, itu ada Dapodik dan juga PDDikti. Nah, sebelum data tersebut yang bersumber dari satuan pendidikan itu digunakan dalam satu program pembangunan, semisal untuk SNMPM 2022 ini, tentunya perlu ada tahapan QC, quality control, ya, dalam wujud verifikasi dan validasi data. Ya, tujuannya tidak lain adalah untuk mengupdate, untuk memperbaiki data supaya mendapatkan data yang valid. Kita sebenarnya bisa saja men-skip quality control, namun apa jadinya? Jadinya adalah data-data yang tidak valid itu ikut digunakan oleh program. Ya, khawatirnya nanti malah tidak tepat sasaran programnya karena tahapan QC ini terlewat. Oleh karena itu, ini memang suatu langkah yang tidak bisa dilewatkan dalam satu alur pengelolaan data. Nah,
terkait dengan pengelolaan data peserta didik, gitu ya, nanti fokusnya itu berfokus pada NISN, tentunya referensi bagi peserta didik yang kaitannya dengan penerbitan NISN baru, penggantian NISN, merger, kemudian penyelesaian residu-residu yang terkait dengan NISN, seperti NISN ganda. Nah, ini akan saya coba ilustrasikan tentang pengelolaan data peserta didik yang berkaitan dengan NISN. Kemudian fokus berikutnya adalah tentang data master peserta didik, itu data identitas peserta didik. Ya. Nah, mulai dari NIK, nama peserta didik, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga nama ibu kandung. Nah, ini adalah atribut-atribut master yang memang berfokus dalam pengelolaan data peserta didik. Ini yang harus sama-sama kita pastikan dalam rangka mendapatkan basis data yang valid dalam program SNMPM 2022. Ya. Nah, untuk kebutuhan pengelolaan data peserta didik ini, Pusdatin sudah mengembangkan beberapa aplikasi, ya, aplikasi online seperti itu untuk untuk memudahkan satuan pendidikan khususnya dalam memverifikasi data atau memperbaiki datanya. Jadi kami siapkan aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Verval PD. Ini adalah aplikasi yang khusus kami siapkan untuk memverifikasi NISN dan juga identitas peserta didik. Nah, aplikasi ini tampilannya secara sederhana seperti ini, gitu ya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang memang aksesnya terbatas. Jadi tidak semua orang, tidak semua pihak bisa masuk ke sana. Jadi aplikasi ini karena memuat data-data individu peserta didik di satu satuan pendidikan, oleh karena itu aksesnya dibatasi. Ya, untuk satu satuan pendidikan itu harus ada satu pengelola data, ya, yang biasa kita kenal dengan operator satuan pendidikan, operator SP. Ya, nah pengelola data di satuan pendidikan inilah yang berperan sangat strategis dalam proses verifikasi dan validasi datanya. Ya, jadi data yang ditampilkan di sini ini bersumber dari pendataan aktif. Jadi siswa-siswa aktif yang ada di sekolah yang terjaring oleh Dapodik, EMIS, itu harus dipastikan tampil datanya di aplikasi Verval PD. Ya, itu untuk memastikan verifikasi dan validasi. Nah, di dalam aplikasi ini kami siapkan fasilitas untuk penerbitan NISN, perubahan NISN, penyelesaian residu, dan juga perbaikan identitas peserta didik. Di mana sekarang ini semua perbaikan data identitas itu merujuk pada data induk kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Pusat di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita sudah terintegrasi datanya dengan Dukcapil. Jadi semua atribut-atribut identitas peserta didik yang tadi mulai dari NIK sampai dengan nama ibu kandung itu kita padankan datanya dengan data dari Kemendagri. Jadi apapun yang tercatat di Kemendagri itulah yang dianggap benar. Nah, kami sengaja buat mekanisme terintegrasi seperti itu dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Ya, jadi masalah identitas itu sepenuhnya adalah ranah dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi apapun koreksi terkait identitas itu dikoreksinya di Kementerian Dalam Negeri. Gitu ya. Apa yang disajikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu yang kita anggap benar terlebih dahulu. Seperti itu konsepnya. Nah, inilah PR-nya dalam rangka menyiapkan calon-calon mahasiswa yang akan diterima masuk ke Politeknik Negeri. Kita harus pastikan dulu bahwa peserta didik kita yang memenuhi bakat dan potensi itu juga terdata dengan baik di pendataannya. Ya, jadi basis data peserta didik itu kami yang siapkan. Ya, jika memang butuh koreksi, itu kembali lagi ke satuan pendidikan.
Jadi Bapak Ibu guru BK ya yang ikut hadir saat ini tentunya harus juga menginformasikan kepada operatornya tentunya, khususnya untuk validitas data siswa-siswa atau peserta didik kelas 12 yang merupakan sasaran program ini, gitu ya. Nah, di Perval PD ini juga kami sajikan terkait profil siswa, yaitu rekam didiknya. Jadi kami mencoba untuk menyajikan rekam didik peserta didik. Kami membaca keaktifan setiap peserta didik di tiap semesternya. Gitu ya. Ini contoh profil salah satu siswa, gitu ya, dengan NISN ini, gitu ya, dengan tingkat dan semester aktif ini, kemudian tempat tinggalnya. Di sebelah kanan layar itu adalah rekam didiknya. Rekam didik yang dibangun oleh Pusdatin itu mulai 2015 semester 1. Ya, itu mulai kami sajikan datanya. Mulai dari SD gitu ya, kelas 6, kemudian berlanjut ke tingkat seterusnya SMP selama 3 tahun, kemudian lanjut ke SMA. Nah, ini bisa dilihat di Perval PD. Ya, jika Bapak Ibu guru BK tentunya ingin melihat yang seperti ini, itu memang tidak bisa mengakses langsung ke Perval PD, tapi harus tentunya didampingi oleh operator sekolah untuk memverifikasi nih calon-calon peserta yang akan mengikuti seleksi untuk PMB ini. Ya, nah ini bisa terlihat jika ada anomali gitu ya, atau ada lompat jenjang, itu bisa terlihat dari rekam didik ini. Kemudian di Perval PD pun kami siapkan fitur quality control. Ya, setiap siswa itu kami berikan quality controlnya. Ya, ini untuk melihat kondisi datanya di pendataan itu bagaimana. Apakah sudah valid, sudah unikkah datanya, gitu ya, sudah validkah, sudah logiskah atau belum? Itu kami siapkan QC-nya, quality controlnya. Nah, ini yang harus kita kawal bersama. Ya, tentunya ini berfokusnya pada perwakilan dari satuan pendidikan. Ya, kita harus mulai melihat ke sini bagaimana kondisi data peserta didik yang akan ikut seleksi. Ya, contohnya ini, saya tampilkan 2 contoh siswa yang terdeteksi datanya belum valid. Belum validnya kenapa? Karena di dalam pendataan berdasarkan NISN, anak-anak ini terdeteksi sebagai peserta didik ganda. Ya, peserta didik ganda itu siswa ini terdata di SMA kelas 12, statusnya aktif. Kemudian dia tercatat juga di MA. Tingkatnya berbeda, kelas 11 dan berstatus aktif. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu dikonfirmasikan. Ya. Kemudian siswa kedua pun sama. Dari quality controlnya diketahui bahwa siswa ini tercatat di SMA 3 Banda Aceh, kelas 12 aktif, dan juga tercatat di MA Darus Syariah, kelas 11, dan berstatus aktif juga. Ini adalah contoh data peserta didik yang harus kita segera kawal, kita harus segera validasi. Sebenarnya siswa ini ada di sekolah mana, gitu ya. Jangan sampai hal ini justru merugikan kepada siswanya. Ya, bisa jadi di lapangan ini sering terjadi siswa pindah sekolah, tapi di sekolah sebelumnya tidak dikeluarkan. Seperti ini bisa jadi, gitu ya. Atau memang sudah lulus, gitu ya, tapi tidak diluluskan oleh sekolahnya. Itu juga terjadi. Jadi melalui aplikasi Perval PD, kami coba menyajikan lagi kepada si sumber data. Ini loh kondisi data yang direkam di satuan pendidikan. Ya, karena di pendataan, di Dapodik, di MIS, itu memang belum ada verifikasinya, karena data ini baru diketahui ganda ketika data-datanya diintegrasikan. Dari Dapodik dan MIS digabung menjadi satu, akhirnya ketahuan bahwa NISN ini tercatat di 2 sekolah. Ya, yang ini harus dipastikan. Masing-masing sekolah itu harus segera berkoordinasi. Ya, harus memastikan sebenarnya siswa ada di mana, aktif di mana saat ini. Ya, konsekuensinya
sekolah yang memiliki data ganda itu harus mengkoreksi pendataannya. Jadi koreksinya bukan di pusat, bukan di daerah, bukan, tapi kembali lagi ke sekolahnya, ke operator satuan pendidikannya. Dia harus mengeluarkan data ganda, ya, pindahkah atau luluskah itu dari sekolahnya, ya, sesuai dengan kondisi di lapangan seperti apa. Nah, ini adalah PR besarnya, karena masih banyak ditemukan data-data ganda. Nah, ini seharusnya ketika digunakan untuk seleksi, sebelum digunakan ini harus sudah selesai dulu, ya, isu ini harus terselesaikan dulu, kondisi gandanya, kegandaan atau ketidakunikan NISN-nya ini harus diselesaikan dulu oleh satuan pendidikan supaya bisa ikut ke SNMPN 2022. Kemudian contoh QC berikutnya adalah tentang NIK. NIK ini menjadi penting terkait dengan integrasi data, khususnya yang lintas kementerian dalam rangka mendukung implementasi satu data. Nah, maka NIK ini menjadi penting. Oleh karena itu, kami juga sajikan di quality control di Verval PD terkait dengan validasi NIK peserta didik. Apakah NIK peserta didik ini sudah tercatat di Kemendagri? Ya, identitasnya sudah sesuai apa belum, penulisan di Dapodik dengan di Kemendagri. Nah, itu bisa dilihat dari aplikasi Verval PD. Ya, tentunya jika memang ada koreksi, pemilik data peserta didik ini harus segera diinfokan terkait kondisinya. Nah, jadi pemilik data juga bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen rujukan, gitu ya, seperti kartu keluarga untuk diserahkan kepada satuan pendidikan, supaya operator bisa memastikan, bisa memverifikasi NIK-nya itu yang benar yang mana. Kemudian penulisan identitasnya seperti apa. Nah, ini yang kadangkala hal-hal yang sederhana yang justru bisa merugikan di kemudian harinya. Ya, oleh karena itu perwakilan dari satuan pendidikan ini kiranya dapat memperhatikan poin-poin di quality control aplikasi Verval PD ini. Ya, jadi memang Verval PD ini selain aksesnya diberikan kepada satuan pendidikan, ini juga kami berikan kepada dinas pendidikan, kabupaten kota, kemudian provinsi, sesuai dengan kewenangannya. Ini dinas pendidikan bisa bantu koordinasikan jika misalkan ada masalah-masalah yang butuh bantuan dari dinas. Misalkan ketika menemukan siswa-siswa ganda, namun lintas wilayah gitu ya, dan sekolah kesulitan untuk berkomunikasi, itu bisa meminta bantuan dinas, karena dinas pun bisa melihat data yang dilihat oleh sekolah. Ya, jadi apapun yang ada di sekolah itu sebenarnya dinas bisa bantu melihat, bisa bantu mengoreksi atau mengingatkan bahwa kondisinya salah, atau bisa bantu menyelesaikan juga. Tuh, jadi satuan pendidikan bisa menggandeng dinas untuk menyelesaikan data-data yang terdeteksi belum valid, gitu ya, khususnya bagi peserta didik yang akan mengikuti seleksi. Ya, jadi bukan tidak selalu harus selesai oleh sekolah, tidak, tapi bisa minta bantuan dinas. Tapi koreksinya bukan dari dinas. Jadi dinas hanya bantu koordinasi, komunikasi seperti itu. Tapi ketika sudah ditemukan kesalahannya, koreksinya harus kembali lagi ke sekolah. Misalkan tanggal lahir tidak sesuai, yang merubah bukan dinas, tapi satuan pendidikan melalui operatornya. Ya, dasarnya apa ya? Dasarnya dokumen dari peserta didik atau dari orang tua walinya. Tuh, ya. Ini adalah aplikasi Verval PD yang sangat erat kaitannya dengan proses verifikasi dan validasi data untuk peserta didik. Nah, kemudian berikutnya, Pusdatin juga mengembangkan satu aplikasi yang khusus disiapkan bagi si pemilik data. Ya, jadi pelibatan tentang perbaikan data ini selain satuan pendidikan, kami juga melibatkan si pemilik data, baik itu peserta didik ataupun orang tua walinya. Ya, jadi ketika ada data yang tidak sesuai,
pemilik data bisa langsung memperbaikinya secara mandiri. Ya, itu aplikasinya kami namakan Verval Individu Peserta Didik. Nah, itu bisa diakses lewat alamat atau laman di berikut ini. Nah, aplikasi ini bisa memperbaiki data bagi peserta didik aktif. Ya, peserta didik aktif yang terdata melalui EMIS ataupun juga Dapodik. Ya, proses bisnis yang bisa dilakukan di dalamnya itu adalah perbaikan identitas secara mandiri. Dan ini juga tetap sama untuk setiap perbaikan identitas yang dilakukan di sini itu mengacu pada data induk pendudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi untuk bisa memperbaiki datanya, pemilik data itu harus memiliki atribut autentikasi yang diperlukan. Ada 5. Ya, jika ingin memperbaiki mandiri, ya, peserta didik atau orang tua, maka harus punya informasi 5 ini. Mulai dari NISN yang tercatat di Dapodik atau di Verval, kemudian nama ibu kandung, ya, yang tercatat di sekolah seperti apa, kemudian NPSN satuan pendidikannya saat ini, tanggal lahir yang tercatat di Dapodik, dan juga NIK yang tercatat di database Dukcapil Pusat. Nah, ini adalah atribut autentikasi yang dibutuhkan jika ingin memperbaiki datanya secara mandiri. Nah, ada 5. Nah, itu dimulai dengan memasukkan atribut yang pertama dan kedua, NISN dan nama ibu kandung. Ya, dengan memasukkan atribut yang pertama dan kedua, selanjutnya akan tampil hasil pencarian tentang NISN-nya. Yang ini. Ya, jika memang NISN-nya valid, gitu ya, maka akan ditampilkan informasi tentang peserta didiknya, nama, tempat lahir, jenis kelamin, dan status di pendataannya apa. Ya, tuh. Nah, ini belum bisa mengoreksi datanya kalau misalkan ada salah tempat lahir, salah jenis kelamin, salah nama, gitu ya. Nah, untuk bisa mengkoreksi datanya, kita harus memasukkan NPSN, ya, atribut ketiga, tanggal lahir peserta didik di Dapodik di sini, dan juga NIK yang tercatat di Dukcapil Pusat. Nah, atribut 3, 4, 5 ini harus terisi. Jika terisi dengan benar, maka kolom-kolom perbaikan identitas itu akan terbuka. Ya, jadi pemilik data bisa langsung mengkoreksi data-data yang dirasa belum tepat, belum akurat. Gitu ya, misalkan namanya belum lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, ataupun walinya. Ya, termasuk dengan lokasi tempat tinggal. Ini juga bisa dikoreksi secara mandiri melalui aplikasi Verval Individu Peserta Didik. Ya, jadi ada waktunya di mana pemilik data bisa ikut terlibat, tidak menunggu operator bergerak, bisa saja, gitu ya, melalui Verval Individu Peserta Didik. Ya. Nah, di bagian bawah ini ada tombol untuk validasi data, yang mana perbaikan data ini tidak bisa dilakukan sembarang. Ya. Misalkan disalah-salahkan itu tidak bisa. Karena apa? Karena proses validasi data ini adalah proses untuk memadankan data ke Dukcapil. Jadi apapun yang diisi, yang diperbaiki di sini, ini harus lolos pemadanan dengan Dukcapil supaya bisa disimpan perbaikannya. Misalkan tempat lahirnya ini tidak sesuai dengan yang ada di Dukcapil, maka itu tidak akan bisa disimpan, ya, karena tidak lolos validasi datanya. Sampai semuanya lolos pemadanan Dukcapil, barulah perbaikan data ini bisa disimpan. Jadi orang awam, gitu ya, orang yang tidak bertanggung jawab dan merusak data itu tidak akan lolos, gitu ya, tidak akan bisa dilakukan lewat aplikasi Verval Individu ini, karena setiap penyimpanan data itu akan dipadankan dengan Dukcapil dulu, ya. Kalau tidak sesuai dengan yang ada di Dukcapil, gitu ya, itu tidak akan bisa disimpan perbaikannya. Nah, jadi untuk perbaikan data ini
kami harapkan bisa lebih cepat memang, gitu ya, karena tidak mengandalkan satu orang di satuan pendidikan melalui operatornya, tapi juga melibatkan pemilik datanya untuk turut berperan aktif untuk memperbaiki datanya sendiri. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini adalah informasi tambahan saja bahwa bagi peserta didik yang sudah tidak terjaring, untuk para lulusan yang sudah tidak terjaring pendataan aktif Dapodik ataupun EMIS, itu kami siapkan aplikasi Verva Lulusan. Jadi Verva Lulusan ini adalah aplikasi yang kami siapkan untuk memverval data lulusannya setingkat SMA sederajat. Ya, jadi siswanya sudah terlanjur lulus, namun datanya belum atau sempat tervalidasi oleh satuan pendidikan. Nah, maka itu bisa diperbaiki secara mandiri lewat aplikasi Verva Lulusan. Ya, akses ke laman ini mirip dengan akses ke aplikasi Verval Individu tadi. Ya, kalau Verval Individu ngambilnya di sini, langsung mengisikan NSN dan nama ibu kandung. Tapi untuk Verva Lulusan itu diambilnya di sini. Tautan untuk masuk ke Verva Lulusan itu di bagian sini. Ada dua, Verva Lulusan bagi sekolah di dalam negeri dan juga Verva Lulusan bagi lulusan yang bersekolah di luar negeri. Nah, itu bisa menggunakan tautan yang ada di yang ditandai warna kuning. Nah, melalui Verva Lulusan ini, para lulusan bisa memverifikasi validasi tentang NISN-nya dan juga bisa memperbaiki identitasnya. Ya, karena jika kembali ke sekolah pun itu sudah tidak ada datanya di sekolah karena sudah diluluskan, gitu ya. Jadi memang satuan pendidikan hanya bisa membantu perbaikan data atau verifikasi validasi data untuk siswa-siswa aktif di semester ini saja yang tercatat di pendataan aktif. Tapi kalau bagi lulusan itu memang tidak bisa dibantu oleh operatornya, yang memang harus diperbaiki secara mandiri, harus diverifikasi secara mandiri lewat Verva Lulusan. Dan caranya pun tidak rumit, tidak sulit, gitu ya, cukup sederhana saja. Nah, setelah masuk ke Verva Lulusan, ini akan disajikan formulir perbaikannya. Ya, atribut data yang bisa diperbaiki ini adalah ada 9 atribut data, mulai dari NISN, NIK, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, tahun ajaran lulus, dan sekolah lulusan. Nah, ini yang bisa diverva lewat Verva Lulusan. Ya, jadi memang terbatas informasi yang bisa dikoreksi atau yang bisa diverifikasi, terbatas pada 9 atribut data ini. Ya, jadi cukup siapkan ijazah dan dokumen kependudukan yang valid saja. Ya, ijazah terakhir itu tentunya perlu ada untuk mengisi poin 8 dan 9. Tahun ajaran lulus dan sekolah lulusannya dari mana. Sedangkan selanjutnya, untuk dokumen kependudukan, itu informasinya digunakan untuk mengisi NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Ya, NISN di sini, ini bisa dikosongkan atau bisa diisi. Ya, kalau misalkan tidak tahu NISN-nya berapa, ya dikosongkan saja, tidak apa-apa. Nanti akan kami jawab, akan kami respon terkait NISN mana sebenarnya yang valid untuk siswa tersebut. Gitu. Ya, jadi pemilik data ini bisa langsung ajukan, mau itu peserta didik atau orang tua walinya, itu bisa mengajukan langsung verval di sini. Ya, tentunya perlu ada email atau posel yang harus dicantumkan ya untuk korespondensi. Jadi jawaban atau respon kami terkait dengan Verva Lulusan itu menggunakan email untuk korespondensinya. Jadi bagi lulusan gitu ya, ini informasi tambahan tentunya bagi sekolah. Kalau misalkan ada lulusan komplain terkait NISN tidak valid gitu ya, atau identitas yang perlu diperbaiki, tapi posisinya siswa tersebut sudah lulus gitu ya, maka bisa diajukan lewat sini, lewat Verva Lulusan. Nah, semua perbaikan data yang dilakukan melalui Verval PD, kemudian Verval Individu, dan juga Verval Lulusan, layanan
servisnya, servis datanya itu kami alirkan juga ke pengguna-pengguna program. Ya, jadi apapun yang dikoreksi oleh sekolah, apapun yang dikoreksi oleh Mandiri, itu informasi perbaikannya akan kami sampaikan ke pengguna program. Dalam hal ini adalah panitia penyelenggara SNMPN 2022. Ya, jadi itu saja yang bisa sementara ini kami sampaikan terkait verifikasi dan validasi data peserta didik, gitu ya, untuk SNMPN 2022. Nah, adapun permasalahan yang misalkan belum sempat dibahas dalam ruangan virtual ini kami siapkan pusat bantuan juga untuk berkomunikasi dengan Pusdatin. Jika misalkan ada kendala tentang NPSN Satuan Pendidikan atau terkait dengan NISN peserta didiknya yang berkendala gitu ya, ada masalah, ada isu. Nah, ini kami menyiapkan admin-admin kami di unit layanan terpadu. Jadi portalnya lewat satu portal pelayanan data, pelayanan satu pintu yang bisa diakses di sini, wlt.kemdikbud.id. Nah, sedangkan untuk kanal-kanalnya ini bisa menggunakan pusat panggilan, surel, chat ataupun layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Nah, itu saja mungkin yang bisa sementara ini kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kiranya mohon dapat dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sementara saya kembalikan dulu ke Ibu Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mursid Triasmanto atas paparannya. Hari ini setelah di launching memang banyak sekali Pak ini pertanyaan, utamanya juga yang berhubungan dengan data. Tadi sudah di-share juga ya Pak, untuk informasi dan link bantuan, serta bisa juga diakses di beberapa link ya Pak ya, untuk dari Pusdatin ya Pak, yang berhubungan dengan Verval ID. Baik, ini sebetulnya banyak yang tanya Pak, ini boleh saya sampaikan di sini atau langsung diminta untuk menghubungi ke pusat bantuan saja atau bagaimana Bapak? Silakan saja Bu, saya ikut aja kalau misalkan. Ya, mungkin kalau untuk unit layanan tersebut, mungkin di luar, jika memang waktu tidak memungkinkan gitu ya, tidak bisa terjawab sekarang, mungkin nanti bisa dilanjutkan lewat unit layanan terpadu tersebut. Iya, baik Pak. Ini ada satu pertanyaan Pak, mungkin bisa mewakili pertanyaan dari yang lain ya. Untuk data ini sifatnya general dan itu bisa untuk semua jalur penerimaan mahasiswa atau bagaimana Pak? Ini ada ada yang bertanya Pak ini. Baik, langsung ya Bu Andri ya. Iya, silakan ya. Pak Mursid. Iya, jadi proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh yang dirancang oleh Pusdatin ini memang tidak terbatas hanya untuk SNMPN 2022 saja Bu. Jadi untuk semua program apapun itu, gitu ya, untuk BOS, untuk PIP, kemudian untuk LTMPT itu menggunakan tata kelola yang sama, mekanisme yang sama, ya, terkait peserta didik. Nah, untuk verifikasinya aplikasi-aplikasi tadi lah yang digunakan untuk proses verifikasi datanya. Jadi memang tidak terbatas untuk program ini saja, untuk seleksi saja tidak, tapi untuk yang lainnya pun seperti untuk yang untuk hal-hal, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan program pembangunan untuk peserta didik itu menggunakan alur mekanisme yang sama. Oke. Itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu.
Nah, untuk materi, ini izin ya Pak Mursid, materinya bisa kita kirimkan via kolom chat. Tadi ada yang mungkin masih kebingungan gitu ya, bagaimana cara melakukan verbal. Ya, dan ada juga materi dari Bapak Takwir tadi, Takwa, mohon maaf, tadi juga sudah kita share juga di link. Baik Pak Mursid, mungkin bisa dibantu closing statement Pak untuk materi Bapak pada hari ini. Ya, mungkin terkait data ini memang ini sangat penting ya. Jadi dasar untuk kebijakan, dasar untuk program, dasar untuk pembangunan itu tentunya harus merujuk pada data yang valid supaya apa yang dirancang, apa yang menjadi tujuannya itu bisa tepat sasaran. Nah, sumber data dalam hal ini satuan pendidikan tentunya berperan sangat penting gitu ya, karena pengelola data dalam satu tata kelola data yang dibangun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini mengandalkan data dari satuan pendidikan. Oleh karena itu, mau tidak mau, satuan pendidikan ini harus memiliki fokus, gitu ya, harus mencurahkan perhatian yang tinggi terkait dengan data-data yang dikelola oleh satuan pendidikan, mulai dari satuan pendidikan, peserta didik, dan juga PTK-nya. Nah, jangan sampai peserta didik yang harusnya bisa mengikuti program itu ternyata berkendala hanya karena datanya saja tidak tercatat, tidak valid di sekolah. Gitu ya, jangan sampai yang merugi adalah siswanya, gitu ya, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang berhak dijamin pendidikannya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, data di sini menjadi penting. Sekolah ini jadi bertanggung jawab tentang validitas data peserta didiknya. Oleh karena itu, operator, kepala sekolah, dan juga semua elemen di sekolah ini juga harus memperhatikan tentang datanya. Itu saja Bu Andri. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Mursid, sangat penting sekali ya untuk data ini. Saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu tadi yang bertanya, ini ada himbauan dari Pak Mursid untuk tetap melakukan update data, begitu ya Pak Mursid ya, karena semua tetap berpangkal pada sekolah gitu ya Pak ya, sekolah diminta untuk membantu melakukan update data, begitu ya Pak Mursid. Ya, terima kasih Pak Mursid untuk materinya hari ini. Untuk lainnya, Bapak Ibu bisa tadi sudah di-share oleh Pak Mursid. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa juga ke alamat yang tadi sudah di-share di Pak Mursid. Untuk Pusdatin siap membantu. Begitu Pak Mursid ya. Baik, Bapak Ibu bisa kita upload semuanya untuk materi Pak Mursid pada hari ini. Terima kasih Pak Mursid atas waktunya. Bapak Ibu, untuk reminder juga akan kami tampilkan jadwal untuk kegiatan SNMPN dan SBMPN serta jalur seleksi melalui LTMPT. Admin mungkin bisa dibantu. Ya. Terima kasih Pak Mursid. Sama-sama Bu Andri. Baik Bapak Ibu, sekedar reminder dan sudah bisa ya. Sekedar reminder saja, ini akan kami tampilkan timeline untuk jadwal penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi SNMPN, SBMPN, dan SNMPTN serta SBMPTN. Mohon maaf ini mungkin tampilannya agak kecil ya, tapi
semoga Bapak Ibu bisa juga mengakses informasi ini. Jadi untuk seleksi jadwal awal ini yang akan dibuka adalah SNMPN dan SNMPTN akan di-launching juga, tapi di waktu yang berbeda gitu Bapak Ibu. Berbeda 1 hari sepertinya dengan SNMPN. Untuk SNMPN dan SBMPN ini seleksinya nanti programnya adalah Diploma 3, sementara untuk yang SNMPTN dan SBMPTN programnya Diploma 4. Ini sekilas yang bisa kita share untuk jadwal pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Politeknik se-Indonesia. Silahkan bagi Bapak Ibu yang akan melakukan dokumentasi dan pengambilan gambar. Baik, Bapak Ibu, sambil kita geser acara, bisa saya undang Bapak Dr. Ing Ahmad Taqwa MT, Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, untuk memberikan closing statement kegiatan pada hari ini.